Karena pada hari ini, hari yang sangat berkah, bulan suci Ramadan, kita bermuajah, semoga kita mendapatkan solusi yang terbaik terhadap semua tantangan yang kita hadapi di masa depan. Dan izinkan saya langsung ke melaporkan progres jamaah haji reguler. Pertama, kesepakatan BPIH Kemenak dengan DPR 6 Januari tahun 2025. Ya. BPIH tahun 2025 disepakati 89.258,79 rupiah. Kemudian BP-nya untuk tahun 2025 55.430.750,78 rupiah. Ya, tentu kalau kita lihat dikurangi dengan setoran haji yang sudah masuk ya, jadi jemaah haji realnya nanti akan membayar sekitar kurang lebih 28 juta rupiah. Sesuai dengan Kepres nomor 6 tahun 2025, 12 Februari 2025 ini, istita'ah kesehatan data per 3 Maret 2025. 165.613 atau 82,37%. Saya perlu tambahkan pada Yang Mulia Bapak dan Ibu anggota DPR ya, bahwa lobby terus kami sampaikan ke pejabat Saudi Arabia, baik kepada Menteri Agamanya maupun kemarin kami berjumpa langsung juga dengan Menteri Kesehatan tentang isu pembatasan maksimum umur ke angka 90 tahunan itu. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan kepada Menteri Kesehatan ya, bahwa kalau boleh di Indonesia ini kita tidak menggunakan istilah batas umur, tetapi itu istita'ah. Kan di sini juga ada Menteri Kesehatan dan mereka lah yang menentukan istita'ah dari segi kesehatan itu. Jadi bukanlah faktor umur yang menjadi penentu, tetapi faktor istita'ah dari segi analisis kesehatan itu. Dan per hari ini alhamdulillah ada understanding yang sangat bagus antara dua menteri, Menteri Haji dengan Menteri Menteri Kesehatan. Pelunasan tahap pertama 14 Februari sampai 14 Maret 2025 ya, data per 3 Maret 2025 yaitu 157.796. Oh ya, sorry. Jadi 132.119 atau kurang lebih 64,98% itu telah melunasi BP. 129.036 jemaah berhak lunas. Kemudian 3.083 jemaah yang lansia. Nah, ini agak sedikit cepat progresnya ini, terutama kita nanti akan lihat dari jemaah haji khusus itu semuanya sudah terpenuhi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian 71.201 atau 35% belum melunasi BP-nya. Nah, ini kami sedang menganalisis ya sejumlah daerah yang mungkin akan ada masalah, tapi nanti akan segera kami tindak lanjuti dan sekaligus untuk memberikan jalan keluar. Kita lihat persiapan layanan haji dalam negeri. Yang terkait dalam negeri itu menyangkut masalah asrama. Asrama haji, ada 14 asrama haji di seluruh Indonesia telah siap digunakan untuk itu. Jadi penilaian inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama asrama haji embarkasi antara ya, termasuk tahun 2025 kita juga sudah melihat mengenai kapasitas kamarnya, ruang observasi kesehatan jamaah, kesiapan aula pemberangkatan, dan juga termasuk sanitasi. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas layanan dengan standar one stop service. Ya. Jadi menyangkut masalah visa. Nah, visa ini ada batas
akhirnya mungkin lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah kami juga akan siap mengantisipasi living cost-nya, kemudian gelang. Kemarin kita sudah rapat ya, semua hal-hal yang atribut haji termasuk pakaian, paspor, tiket, dan pemeriksaan kesehatan pun juga itu sudah insya Allah sesuai dengan kalender yang telah diskedulkan. Kemudian perjalanan 3 perjanjian, kita lihat persiapan transportasi udara. Seperti yang kita ketahui bersama melalui hasil keputusan bersama juga, ada Lion Mentari Airlines ya, kontrak per 21 Februari 2025 juga selesai. Jadi embarkasinya di Padang dengan melayani 6.249 jamaah. Kemudian embarkasi Banjarmasin melayani 5.430 jamaah, totalnya 11.679 jamaah. Sedangkan PT Garuda Indonesia kontraknya per 27 Februari 2025, embarkasi Aceh akan melayani 4.378 jamaah, Medan 8.328, Jakarta Pondok Gede 18.083 jamaah, Solo 33.524, Balikpapan 5.708, kemudian Makassar 15.683, Lombok 4.499, totalnya 90.203 jamaah. Sedangkan Saudi Airlines rencana kontraknya 16 Maret 2025, embarkasi Batam 11.766 jamaah, embarkasi Palembang 8.077 jamaah, Jakarta Pondok Gede itu 6.354 jamaah, kemudian Jakarta Bekasi 26.425, Kertajati 12.298 jamaah, dan Surabaya 36.518, total 101.438 jamaah. Total jamaah haji Indonesia dengan demikian 203.320 jamaah. Kemudian progres visa, pemvisaan jamaah haji. Secara umum kami akan menyampaikan bahwa total kuota 320 orang ya, data yang masuk 154.173 orang, jadi sudah mencapai 75,83% dari total kuota. Kemudian verifikasinya, lolos verifikasi 136.030 orang atau 88,23% dari data yang masuk ya. Belum lolos verifikasi karena beberapa hal ya, itu 13.897 atau 9,01% dari data yang masuk. Dengan demikian total verifikasi 152.319 atau 98,80% dari data masuk. Nah, tentu kami sedang melakukan percepatan ya, sekalipun bulan suci Ramadan, tapi kami tetap memberikan tekanan kepada seluruh aparat kami supaya sesegera mungkin menyelesaikan urusan ini. Kebijakan pemvisaan Kementerian Haji Arab Saudi. Waktu pemvisaan haji berlangsung dari 19 Februari sampai 18 April ya 2025. Jadi ini waktu berjalan terus. Sekarang kita sudah di Februari, Maret ya. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan tanggal yang deadline ini bisa kita selesaikan semuanya. Lalu perlengkapan jemaah haji termasuk gelang ya, tersedia lengkap H-3 sebelum keberangkatan jemaah ya. Kemudian ihram sampai hari ini sudah sampai sekitar 90%, mukna 85%, seragam batik 90% ya, karena ini juga menyangkut masalah teknisnya juga sangat banyak ya. Kami kemarin rapat itu saya kaget juga, itu kalau pakaian jamaah haji itu dibentangkan itu 750 km. Jadi itu pakaian seragam itu. Nah, ini seragam batik. Koper dan tas juga pendistribusian koper oleh maskapai
itu selesai H-30 sebelum keberangkatan haji tahun 2025 ini. Lalu layanan akomodasi, sebagaimana kita bisa lihat di dalam peta dan juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu, ya ada untuk di Mekah jarak hotel menuju ke Masjid Haram paling jauh 4,5 kilometer. Jadi ada di atas kita bisa di mapnya itu ada di Jawal, Raudah, Shisah dan Misfalah, Mina. Masa tinggal jamaah haji untuk selama 32 hari. Jamaah menempati area Misfalah, Raudah, Jarwal dan Shisah. Nah, kita lihat di Madinah juga jarak hotel menuju ke Masjid Nabawi paling jauh 1 kilometer. Dan masa tinggal jamaah haji kurang lebih 9 hari ya di Madinah. Sedangkan jamaah menempati area Garbiyah, Janubiyah dan Syamaliyah sebagaimana di dalam peta. Bapak Ibu sekalian, kemudian layanan konsumsi, transportasi dan masyair. Untuk konsumsi di Mekah, layanan konsumsi 80 kali makan selama 28 hari. Ya. Kemudian di Madinah layanan konsumsinya 27 kali makan. Lalu masyair 8 ada di situ, ada penyedia layanan tenda, layanan transportasi, kemudian layanan konsumsi juga. Lalu transportasinya ya menggunakan salawat ya melalui satu konsorsium 4 penyedia, kemudian antar kota 24 penyedia. Kita lihat dari kebijakan kemudahan Armusna. Di dalam skema pergerakan Armusna terbagi menjadi 4 skema. Skema reguler yaitu Arafah, Mabit Musdalifah, dan Mabit di Mina. Nah, ini kita akan memperkenalkan walaupun sebetulnya ini bukan hal yang baru ya, dilakukan banyak orang juga. Murur, jadi Arafah, pergerakan dari Arafah ke dan Mabit di Mina itu ada nanti tradisi murur yang kita akan rekayasa sedemikian rupa supaya nanti memberikan kemudahan kepada terutama pihak-pihak yang punya alasan daruriyah. Kemudian murur tanazul, yaitu Arafah, Mina ke hotel. Nah, jadi skalanya juga ini murur ini juga adalah hal yang sangat ya baru, tapi ini pun juga kami harus hati-hati sekali mitigasi risikonya karena kita harus mengantisipasi termasuk lalu lintasnya ya, karena jangan-jangan bukan hanya kita melakukan tanazul, negara-negara lain pun juga melakukan hal yang sama, menggunakan jalan yang sama. Nah, ini kita harus antisipasi bagaimana caranya supaya nanti ada kepastian dari segi pihak Saudi Arabia untuk memberikan kemudahan proses tanazul ini. Maka itu kami akan melakukan langkah-langkah sebelum pelaksanaan ibadah haji ini dilakukan, ada kepastian dari pihak pemerintah Saudi Arabia. Kemudian juga tanazul Mina. Ya, tanazul Mina ini Arafah, Mabit, Musdalifah, Mina, lontar jemarat hotel. Nah, kita lihat jemaah lansia yang termasuk ini risiko tinggi, pendampingan lansia, risiko tinggi, difabel dan yang sukarela. Nah, ternyata juga banyak yang ingin untuk melakukan hal yang sukarela ini. Lalu estimasi 20-25% dari total jamaah haji itu untuk bisa melakukan tanazul. Lalu ditempatkan di Siasah Raudah. Kami nanti juga akan mempersiapkan hotel transit ya. Nah, karena kalau dijemput langsung ke hotelnya itu nanti berjarak jauh, mungkin juga ada hambatan lalu lintas. Tapi nanti kita akan sewakan hotel transit itu sekitar 5 hari ya. Nah, kemudian safari wukuf mandiri tidak dilaksanakan oleh KKHI ya.
estimasi 1.000 sampai 1.500 dari jemaah lansia, risiko tinggi dan difabel itu beserta dengan pendamping. Nah, inilah yang kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya sekitar 2.000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya. Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal, bahkan juga Menteri Hajinya dan juga Menteri Kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini, karena yang paling tahu bahasa jamaah haji kami adalah orang kami sendiri, tidak mungkin bahasa Arab mereka itu. Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia, karena kalau enggak itu kan nanti akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi saya yakinkan betul bahwa sesungguhnya penambahan kuota tambahan untuk pendamping haji ini itu akan meringankan beban aparat dan pemerintah Saudi Arabia sendiri. Nah, kemudian skema pergerakan 6 atau 7 Zulhijjah, jemaah dibawa ke hotel transit yang ada di kawasan terdekat dengan Arafah. Jadi area Asisiyah nanti ya, atau juga Awali. 9 Zulhijjah jamaah diberangkatkan ke Arafah pada pukul 10 dan ba'da zawal, jadi ba'da zawal itu setelah wukuf secukupnya, dikembalikan ke hotel transit tadi. Mereka akan berada di hotel transit sampai 14 Zulhijjah. Selanjutnya dikembalikan ke hotel masing-masing. Iya. Jadi ini tidak merepotkan karena sudah ada transit, hotel transit yang dekat dari lokasi, bukan lagi dari tempat-tempat yang jauh tadi. Kemudian pelaksanaan manasik haji, seperti yang pernah kami sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, bahwa kita ingin kali ini ada manasik haji plus, ya, bukan plus sebetulnya, memang seharusnya seperti itu. Jadi tidak hanya fikih oriented, tidak hanya masalah-masalah teknik belaka, tetapi juga ada filosofi, ada tasawufnya, ada tentu mekanikalnya, semuanya harus komplit di situ itu. Diharapkan dengan jamaah haji nanti itu juga ada wawasan lebih luas yang bisa menukik, sehingga nanti kami juga memprediksikan akan membuat semacam sisi lain dari manasik itu, yaitu bagaimana menciptakan, melestarikan kemakbruran haji. Nah, ini istilah kami bikin sendiri ya, bahwa melestarikan kemakbruran haji, karena belum tentu bisa haji lagi. Maka itu jangan hanya 1 hari mabrur atau 1 tahun mabrur, tapi tahun berikutnya sudah enggak mabrur lagi. Jadi kemakbulan haji itu ditentukan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Tapi kemakburan haji itu diukur setelah mereka itu menunaikan ibadah haji. Jadi human relationnya dengan keluarganya, tetangganya, dan negaranya sendiri seperti apa. Nah, dari situlah nanti kami akan menyisipkan bagaimana membangkitkan nasionalisme jamaah haji, ya seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan. Justru yang paling provokatif, memprovokasi masyarakat untuk memerdekakan Indonesia ternyata adalah jamaah-jamaah haji itu yang memperoleh spirit semangat dari Muktamar Internasional di Mekah itu. Nah, jadi kita ada nanti materi-materi baru dalam manasik haji itu. Nah, untuk di Pulau Jawa sebanyak 8 kali, yaitu 2 kali di kabupaten, kota, dan 6 kali di KUA kecamatan. Nah, ada 3 jilid buku-buku nanti yang kita akan bagikan. Untuk di luar Jawa sebanyak 10 kali, yaitu 2 kali di kabupaten, kota, dan 8 kali di KUA kecamatan. Kami sudah melakukan beberapa kali. Yang pertama yang kemarin ya, memperkenalkan bahwa konsep manasik haji kita itu seperti apa, dan insya Allah bukunya dalam waktu singkat ini akan sudah terbit. Sebetulnya bisa sampai 4 ya, karena kita juga membuat buku mini ya, yang orang di sana kan nggak baca terjemahan, Arabnya saja yang bisa bahasa Arab itu ya. Jadi terserah mau membaca yang mana, ada yang dikalungin, ada yang dikantongin, dan insya Allah kita akan
memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji kita.